Sahabat Scorpio, sekarang ini adalah tarot reading untuk dirimu di bulan September. Selamat datang sahabat Scorpio ya di tarot reading Cici Lestari. Khusus untuk dirimu di bulan September ini sangat general banget. Saya selalu memakai energi kolektif, energi orang banyak. Dan energi kolektif ini belum tentu bisa dijadikan energi personal. Jadi mohon bijak ya sahabat Scorpio. Impan saja dengan saya Cici Lestari. Sahabat Scorpio, ada keuangan yang mencerminkan kehidupanmu di bulan September, karir, bisnis, job seekers atau job seeking atau job search, dan tentunya love reading buat yang single dan couple. Scorpio, sahabat Scorpio di bulan September, untuk keuangan memang harus sepertinya ada keinginan yang belum dirimu realisasi. Jadi dirimu terus berusaha untuk mengetahui, untuk menyelidiki, untuk mencari semua mencari semua sumber-sumber yang bisa memudahkan, atau juga bisa yang mencari segala sumber yang murah untuk didapat. Oke, emang banyak challenge ya di bulan September ini. Walaupun sebenarnya juga ada peluang di situ, tetapi memang untuk awal-awalnya kita sempat kaget aja, sempat stuck di situ, sehingga mencari semua jalan keluar atau jawaban yang terbaik. Nah, di sini seharusnya sih tidak tampak dirimu terlalu banyak keluar dalam hal keuangan. Kalaupun dirimu banyak mengeluarkan keuangan, itu justru karena dirimu mencari informasi. Entah informasi itu sifatnya online atau informasi yang sifatnya ketemu orang langsung. Nah, inilah yang membuat dirimu harus mengeluarkan beberapa cost di dalamnya. Oke, mudah-mudahan dirimu bisa menghandle itu semua. Andai kata mereka-mereka ini adalah orang yang dirimu kenal, atau memang dirimu punya grup yang mudah untuk saling sharing, nggak harus mengeluarkan cost, itu justru lebih baik. Ya, oke. Disinilah sahabat Scorpio yang harus dirimu perhatikan. Ya, akhirnya dirimu kalau nggak pas ketemu dengan segala sesuatunya yang dirimu harapkan akan memberikan jalan keluar, akhirnya dirimu merasa sia-sia gitu. Dirimu habiskan untuk, enggak habis juga sih, enggak, cuma pengeluaran itu dirimu merasa kok sia-sia ya, kayaknya mengeluarkan uang banyak tetapi barangnya mana gitu, enggak ada ya, karena memang yang dirimu belanjakan mungkin sifatnya online atau memangnya sifatnya jasa, sehingga pegang, dirimu sentuh, dirimu lihat secara kasat mata tapi ternyata enggak ada ya, karena habis untuk searching atau browsing kemana-mana. Nah, ini ya, jadinya dirimu terus mencari segala sesuatu yang seharusnya bisa disederhanakan. Oke, maka tolong jaga agar pengeluaran tidak melunjak ya. Ini sebenarnya bisa dirimu handle kok, bisa dirimu atasi dengan baik, asal dirimu mampu atau memang punya banyak pertemanan yang bisa sharing, dan dirimu bisa menerima dengan mudah. Sahabat Scorpio, dirimu nggak perlu bergantung pada orang lain ya. Ya sebenarnya dirimu juga orang yang mandiri sih. Cuma kalau di sini tampaknya dirimu diharapkan memang agar bisa memecahkan permasalahanmu sendiri, nggak perlu bantuan orang lain, atau justru dirimu nggak perlu untuk menceritakan semua permasalahanmu ke orang lain. Yang akhirnya dirimu juga harus mengeluarkan beberapa dana taktis untuk menservis mereka. Ini yang harus dihilangin. Pengeluaran banyak tetapi barang yang dirimu pegang nggak ada, jadi berupa berupa services itu. Oke, sekarang saya masuk yang karir. Karir bagi seorang Scorpio, ada beberapa yang merasa itu sudah bosan di tempat itu. Jadi dirimu berpikir untuk mencari peluang ke tempat mana, atau
atau sekedar main ya ke divisi lain mencari informasi atau mencari pertemanan atau justru mencari challenge yang lain agar dirimu merasa tertantang di situ. Ini sah-sah saja. Sehingga dirimu harus bisa menempatkan diri ya, karena dirimu pada posisi dimanapun dirimu berada sekarang itu menjadi diperhatikan orang. Memang bukan menjadi pusat perhatian, tetapi dirimu akhirnya diperhatikan orang jika dirimu salah menempatkan diri dalam bersosialisasi itu. Dan ada beberapa karir Scorpio, dirimu ini ada yang ditempatkan pada posisi yang dirimu nggak paham sebenarnya ya, tapi akhirnya dirimu harus belajar untuk mengenal segala lingkungan yang ada, challenge yang ada, peluang yang ada di situ, kekurangan dan kelebihannya di situ. Karena di sini dirimu ditempatkan pada segala sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, dirimu harus berpikir panjang ini ya, dan terus mengembangkan pertemanan atau sosialisasi yang sifatnya online maupun tidak. Karena ini adalah tempat yang baru buat dirimu. Pertemanan yang baru, wawasan baru, kemudian juga saya merasa juga ada challenge yang baru juga dan orang-orang yang menganggap dirimu aneh. Oke, ini adalah tempat yang baru buat dirimu ya, sahabat Scorpio. Jadi sepertinya tidak meningkat dan tidak turun, tetapi ada challenge di sini yang dirimu merasa harus bisa menyelesaikan itu. Oke. Untuk karir nggak ada masalah ya, karena memang dirimu perlu segala sesuatunya itu pengen sesuatu yang baru sepertinya. Sekarang bagi yang berbisnis hampir sama dengan yang karir tadi, dirimu mau melesat tinggi, mau menentukan keuntungan beneficial yang lebih tinggi atau lebih banyak, atau memperluas pasar yang lebih sesuai dengan sektormu berada sekarang, dirimu punya pilihan seperti itu. Tetapi di sini tampaknya dirimu juga nggak tahu mau kemana ini, apakah mau diperluas pasarnya, ataukah mau mengembangkan atau membangun bangunan baru, atau menjalin hubungan lagi dengan rekan bisnis baru, atau memperpanjang pendanaan baru. Semuanya masih dirimu nggak bisa meraba-raba itu. Karena semuanya punya peluang yang sama dan juga punya kelebihan dan punya kekurangan yang sama. Jadi di sini sih sepertinya dirimu ngikut aja kemana arah itu mengantarmu kemana gitu. Ya, karena kalau ada yang menawarkan beberapa keringanan ya dirimu ikut sepertinya. Jadi kayak dirimu sepertinya bukan ikut begitu saja, karena memang sudah dirimu perhitungkan juga sebenarnya ya. Jadi dirimu harus mengikuti perkembangan yang ada. Kalau ada yang memberikan pendanaan baru dengan pengembalian yang begitu ringan, begitu mudah, ya kenapa enggak gitu. Kalau ada orang yang ngajak kerjasama, kalau kerjasama itu memberikan keuntungan yang win-win solution, memberikan keuntungan yang sama, mempermudah pengembangan pasar, ya kenapa enggak gitu. Jadi di sini dirimu sepertinya ya, kalau ada peluang yang datang ya dirimu terima, kalau ada hambatan ya dirimu lepaskan, begitu saja. Nah, jadi dirimu mengikuti saja mereka mengajakmu kemana, sehingga dirimu nggak perlu banyak. Kalau di sini sih tampaknya nggak perlu banyak cost yang keluar gitu loh. Dirimu sepertinya sudah cukup nyaman, dan atau memang dirimu juga ingin mengembangkan kemana-mana gitu, tapi karena dirimu masih berjaga-jaga atau masih memperhitungkan kira-kira 3 bulan lagi kemana nih arahnya perkembangan perekonomian yang ada. Karena di sini banyak informasi tentang kenaikan BBM yang akan mempengaruhi semuanya. Nah ini, jadi dirimu nggak berani untuk, bukan nggak berani, memang harus memperhitungkan segala sesuatunya. Apakah semuanya akan ikut tinggi juga, meningkat, atau semuanya tiba-tiba ada yang menurun cost itu semua. Karena ada kebijakan lain lagi yang bisa
melawan itu semua. Oke, ini keputusan yang tepat, yaitu tidak mengambil keputusan. Ya, Scorpio ya. Keputusan yang tepat adalah tidak mengambil keputusan. Oke, sekarang saya ke yang job seekers atau yang mencari peruntungan di job seeking. Atau job search. Ini bisa terjadi dengan cepat. Oke, banyak informasi atau banyak peluang atau banyak luck ya yang bisa terjadi dalam sekejap saja gitu. Jika dirimu tidak ambil peluang itu ya kemudian akan hilang begitu saja. Tidak dirimu miliki. Ya ini energi juga ya. Jadi perkembangan yang begitu energetik sekali jika dirimu tidak mengambil peluang itu ya akan dimiliki orang lain. Dan ini peluangnya bagi yang fresh graduate itu tidak sebesar bagi yang sudah berpengalaman. Ya, jadi justru pengalaman ini yang paling banyak dicari. Untuk dirimu Scorpio, kalau dirimu merasa tertarik atau tiba-tiba dirimu merasa tertantang atau lagi cari tempat yang lebih enak, ya langsung aja ambil itu semua karena peluang itu tidak datang 2 kali. Ini biasanya yang saya lihat, coba perhatikan bagi dirimu yang suka browsing, itu tiba-tiba ada saja yang tiba-tiba dirimu tertarik. Nah, peluang ini munculnya itu pada saat dirimu browsing di internet, langsung ambil saja ya. Karena di situ tampaknya ada yang mudah gitu loh. Mudah cara apply-nya dan itu juga mudah secara penerimaannya. Tetapi harus dirimu baca semuanya ya, baca total. Jangan hanya setengah-setengah. Kalau dirimu merasa tertarik hanya pada paragraf pertama atau baris pertama itu malah yang salah. Baca dulu semuanya dari awal sampai akhir 3 kali, lalu dirimu tertarik langsung apply, gitu saja. Oke, sekarang bagi yang masuk ke love reading nih, siapa yang nggak suka love reading? Suka dong ya. Oke, saya ke yang single dulu deh. Saya nggak tahu ini ya. Ini ada hubungan yang saling begitu tertarik di antaranya. Hanya saja di sini Scorpio, kartu saya tampaknya maskulin ya, energi maskulin yang begitu kuat banget, yang senior. Yang senior ini ada hubungan dengan Scorpio. Atau mungkin dirimu Scorpio, cuma kalau di kartu saya tampaknya sih ya, itu Capricorn Taurus, tapi yang jelas adalah Taurus atau energi Taurus, yaitu orang yang sudah punya posisi yang cukup kuat, entah itu di karirnya atau di bisnisnya. Orangnya juga sudah punya bawahan yang cukup banyak dan beliau ini juga sangat dihormati oleh orang yang dia kenal atau tidak. Jadi memang secara performance atau secara appearance itu memang sudah menunjukkan dia sangat mapan, sangat kuat sekali untuk bentuk perekonomiannya dan juga pendidikannya di sini. Oke, mungkin sekitar 40 lah ya, atau akhir 30-an sampai 40 ke atas itu di sini hubungan dengan Scorpio. Ya, Scorpio yang saya lihat adalah seorang yang begitu populer. Orang yang begitu sangat dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Bisa jadi dia seorang idola. Ya, dimanapun Scorpio berada, di sini tampak sekali Scorpio feminin yang begitu populer. Ataukah dia memang orang public figure, saya nggak tahu. Tapi kalau bukan public figure, tapi dia juga cukup populer lah di tempatnya berada. Jadi di sini ada hubungan yang tidak seimbang secara usia, tetapi kalau untuk
pendidikan atau untuk perekonomian sih hampir sama ya, hampir sama. Nah, ini ada hubungan yang tidak seimbang, tetapi kalau zaman sekarang ya, cinta itu tidak mengenal usia ya, sepertinya ya zaman sekarang itu. Nah, ini ada hubungan yang awalnya tidak disetujui atau di antara kedua belah pihak itu susah untuk mendekatkan diri gitu. Tapi lama-lama dalam perkembangan waktu tiba-tiba itu terjalin dengan sendirinya gitu. Ya, tiba-tiba ada hubungan yang begitu lambat laun kok jadi baik, jadi bagus. Tapi ini muncul ketertarikan itu. Ada kalanya Scorpio sempat menjauh nih ya. Mungkin dia juga si Scorpio ini juga ada rasa apa itu upset juga atau rikuh atau kaku gitu menghadapi segala sesuatunya, tapi ya namanya cinta mau gimana gitu ya. Dan ini belum terjalin begitu jauh tapi akan mengarah ke sana gitu. Karena memang perjalanan mereka untuk bertemu atau untuk berbicara atau mengadakan komunikasi itu memang nggak mudah gitu. Ya awalnya mereka juga saling menjauh, tapi lama-lama kok ya ada hubungan yang lama-lama juga enak, tapi ya sempat menjauh lagi. Tapi ya saya rasa ini akan terjalin begitu. Mudah-mudahan akan lanjut baik ya. Karena melihat dari kartu saya sih ada kemungkinan untuk mengarah ke sana gitu. Tapi ini masih single ya. Oke. Masalahnya apakah di pihak yang maskulin ini juga single? Ini pertanyaannya mungkin ke arah ke sana nih ya. Oke. Saya tidak membuka lagi untuk yang single, tidak buka kartu lagi buat yang single. Biarlah terjalin seperti apa adanya. Kada mengarah ke lebih jauh ya. Ini masih batas-batas normatif yang masih bisa diterima lah gitu. Tapi kalau yang nggak sejauh itu mudah-mudahan ya, tapi juga ada ketertarikan itu. Saya nggak mau buka kartu lagi, biarkan ini berjalan secara naturally. Oke, sekarang saya ke ini pasangan Scorpio ini lagi indah-indahnya, lagi berbahagia-bahagianya, juga ada yang mendapatkan informasi adanya anggota baru lagi atau muncul baby baru lagi di antara hubungan itu. Bagi yang mau menikah bisa disegerakan dengan cepat karena bisa jadi ada kemunculan apa itu informasi anggota baru ini yang mempercepat pernikahan itu. Mudah-mudahan terjadi dengan segera ya. Oke. Tetapi andai kata yang sudah menikah ini akan menjadi hubungan yang begitu romantis ya. Romantis yang mudah dilihat orang banyak. Ini bagi seorang Scorpio. Oke. Ada juga ini yang berusaha untuk menjaga hubungan tetap baik. Dan ada juga di sini ada pasangan lain lagi yang memang hubungan itu sempat renggang, tetapi ya nggak selamanya kan renggang itu terus-terusan kan bosan juga. Sekarang ada waktu untuk kembali komunikasi lagi, tetapi memang ini nggak seintens seperti dulu. Tetapi kan prosesnya itu patut dihargai lah di sini karena mereka juga bukan orang yang mudah menyerah gitu, berusaha untuk menjalin kembali hubungan itu. Disinilah hubungan itu yang awalnya nggak enak gitu, ada berita bagus bagi seorang Scorpio yang awalnya hubungan itu nggak enak pasti akan terjalin dengan mudahnya. Walaupun mudah itu juga melewati proses ya, melewati proses di sini. Dan ada informasi juga bagi Scorpio, mudah-mudahan yang melangsungkan pernikahan, semoga Scorpio selamat bulan September sih.